Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Fasilitator, Ibu Siti Kiptiah Retnowati, Ibu Pengajar Praktik, Ibu Siti Nur Aini. Perkenalkan, saya Anis Warda, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Jepara, dan rekan sejawat saya, monggo Bu. Terima kasih Bu Anis. Perkenalkan, nama saya Bu Putri Ratnasari. Saya mengampu mata pelajaran sejarah di SMA Islam Sultan Agung II Kalinyamatan Jepara. Pada hari ini saya akan mengadakan supervisi akademik tahap pra-observasi. Nah, untuk lengkapnya kita simak video berikut ini. Selamat siang Bu Putri. Selamat siang Bu Anis. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik Bu Anis. Bu Anis bagaimana? Saya kabarnya alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Bu Putri, seminggu yang lalu saya sudah memberitahu kepada Ibu bahwa saya mendapatkan tugas melaksanakan supervisi akademik, dan Bu Putri sudah menyetujui dan berkenan membantu saya untuk tugas supervisi akademik. Nah, Bu Putri, dalam supervisi akademik ini nanti ada 3 tahap yang akan kita lalui. Yang pertama adalah pra-observasi, kemudian yang kedua adalah observasi, kemudian yang ketiga adalah pasca observasi. Pada hari ini kita akan melakukan tahap pra-observasi, di mana pada tahap ini nanti kita bisa berdiskusi, bertukar pikiran terkait dengan kesiapan Bu Putri untuk melaksanakan observasi pembelajaran di kelas. Semoga saat observasi pembelajaran di kelas kita besok berjalan lancar Bu Putri, tidak ada halangan apapun, dan kita berharap bersama semoga apa yang kita lakukan nanti bisa meningkatkan kompetensi pembelajaran yang Bu Putri lakukan selama ini. Pada pertemuan siang hari ini, kalau boleh saya tahu Bu, harapan Bu Putri dari pertemuan pada siang hari ini apa ya Bu ya? Ya, memang kalau kita seperti ini nggih Bu, saya bersyukur sekali bisa ketemu dengan Bu Anis. Ya, jadi memang dengan adanya diskusi seperti ini, sharing seperti ini, berbagi informasi seperti ini, harapan saya nanti bisa meningkatkan pengalaman saya juga, keterampilan saya juga dalam proses pembelajaran di kelas Ibu. Berarti sama ya Bu? Iya. Kita berharap pada siang hari ini, pada pertemuan ini, kita bisa melakukan diskusi untuk sesuatu yang lebih baik berkaitan dengan tugas kita menjadi seorang guru. Oke Bu, besok pada saat observasi itu materi pembelajaran apa yang akan Ibu sampaikan? Ya, saya nanti akan dalam kelas 10 gitu. Materinya saya Kerajaan Hindu Buddha di Indonesia. Kerajaan Hindu Buddha di Indonesia. Oke Bu, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh peserta didik pada materi Kerajaan Hindu Buddha ini apa ya Bu? Kalau melihat dari capaian pembelajarannya itu kan menganalisis dan mengevaluasi kerajaan-kerajaan Hindu Buddha di Indonesia. Kemudian selain itu juga menciptakan dan menghasilkan karya yang berkaitan dengan kerajaan Hindu Buddha di Indonesia. Jadi dari capaian itu tadi, saya dengan pembelajaran di kelas itu, tujuan saya di kelas ya, satu, bisa menjelaskan kerajaan-kerajaan Hindu Buddha di Indonesia. Yang kedua, bisa mengidentifikasi peninggalan-peninggalannya nanti apa. Kemudian yang ketiga, bisa menganalisis bagaimana kehidupan pada masa kerajaan Hindu Buddha di Indonesia itu tadi. Yang keempat, mampu mengevaluasi faktor kemunduran kerajaan Hindu Buddha tadi di Indonesia itu seperti apa, faktornya apa. Dan yang terakhir, karena tadi capaiannya itu menghasilkan karya, sehingga yang terakhir itu dengan sumber-sumber belajar yang tersedia itu peserta didik bisa melaksanakan pembuatan proyek dengan berdiferensiasi. Gitu. Jadi pembelajaran berdiferensiasi. Jadi kalau boleh saya garis bawahi, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada materi Kerajaan Hindu Buddha itu, anak yang pertama bisa mendeskripsikan ya Kerajaan Hindu Buddha, sampai kemudian hasil akhirnya adalah membuat karya. Iya, membuat karya. Iya, oke. Kalau melihat tujuan yang sudah Ibu sampaikan tadi Bu, area pengembangan yang ingin Ibu capai dari pembelajaran ini apa ya?
Untuk area yang saya kembangkan dengan melihat kondisi peserta didik Ya. saya, Ibu, memang budaya literasi sekarang itu bisa dibilang Menurun ya, Itu yang rendah gitu pertama, ya. nggih. Yang kedua itu seolah-olah kalau kita belajar sejarah itu hanya berupa hafalan. Oh gitu. Nah, saya mau mengubah statement itu, jadi saya pengen membuat pembelajaran itu menyesuaikan dengan kondisi peserta didik Oh, saya, gitu. tipe pembelajarannya seperti apa, seperti itu. Jadi lebih ke pembelajaran yang berdiferensiasi. Gitu. Berarti Ibu sudah melakukan ini ya, pemetaan tentang gaya-gaya belajar anak ya. Ya, sebelumnya Oke. sudah saya Sebelumnya sudah. lakukan, ya. Dengan begitu Ibu bisa memetakan Ya. bagaimana melakukan pembelajaran berdiferensiasi kepada anak. Oke Bu. Kemudian yang terakhir Bu, dari tujuan sudah, materi sudah, area yang dikembangkan sudah, strategi yang mau Ibu gunakan atau yang mau Ibu persiapkan di dalam observasi kelas besok apa aja kalau boleh tahu? Ya, tentunya karena saya tadi memasukkan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu, saya membuat modul pembelajarannya juga pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi saya sudah menyiapkan modul ajarnya, LKPD-nya, kemudian medianya, kemudian sampai penilaiannya seperti itu dengan pembelajaran berdiferensiasi itu tadi. Setelah saya memetakan anak ini itu tipe gaya belajarnya itu seperti apa, baru saya masukkan dalam proses pembelajaran tersebut. Jadi ada anak itu yang tipe belajarnya itu lebih ke auditori, itu akhirnya nanti saya anak meminta untuk membuat proyek berdiferensiasi yang lebih ke auditori itu tadi. Gitu. Iya, Jadi saya ambil akhirnya podcast. Oh gitu, Ya, podcast. yang kedua Kemudian kalau visual itu mereka akhirnya saya minta nantinya untuk membuat proyek berdiferensiasi itu tadi dengan membuat infografis. Oh gitu. Dan yang ketiga dengan tipe anak yang kinestetik, anak saya meminta untuk membuat sebuah proyek yang produknya itu berupa TikTok seperti gitu. itu. Ada 3 itu. Semuanya sudah ini ya, masuk di dalam RPP yang Bu Putri buat nih. Nah, Bu Putri nanti kita observasi ke kelasnya hari apa? Untuk Rabu ya Bu, kemungkinan nanti Rabu tanggal berapa itu? Tanggal 24 kalau nggak salah. Oh iya 24, ya, 24 nggih. Jam ke-8 9. Oke. Terima kasih Bu Putri untuk pra observasi, saya rasa cukup sampai ini dulu. Semoga apa yang kita lakukan ini nanti membawa sesuatu yang bermanfaat, dan semoga pada hari Rabu minggu depan ya, pada saat kita melakukan observasi nanti semuanya lancar, tidak ada halangan, dan tujuan yang ingin Ibu capai di dalam pembelajaran itu bisa tercapai. Itu ya Bu, terima kasih untuk waktunya pada pagi hari ini. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, karena hari ini jam pertama nggih, berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa silahkan angkat tangan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini ya sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah sehat. Bu Putri absen dulu ya. Hari ini yang tidak berangkat siapa? Yan Retno.
Sama siapa? Sama Hikmah. 2 ge. Kenapa? Sakit. Hikmah sama Dian Retno ya. Sakit. Kita doakan semoga yang sakit hari ini segera sembuh ya. Oh, Ega juga. Ega. Segera sembuh ya. Amin. Sudah siap hari ini untuk memulai pembelajaran kita? Sudah siap apa belum? Sudah siap apa belum? Sudah. Kalau sudah, Bu Putri mau ngecek kefokusan kalian terlebih dahulu. Silakan semuanya berdiri. Silakan berdiri semuanya. Ayo silakan yang belakang. Sudah ya, sudah berdiri semua. Jadi nanti hari ini Bu Putri mau ngecek dulu sebelum proses pembelajaran kita berlangsung ya. Saya mau ngecek dulu kesiapan kalian mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baju sudah masuk semua? Sudah. Oke, nanti ketika Bu Putri bilang silahkan, berarti kalian silahkan mengikuti instruksi dari Bu Putri. Tapi kalau tidak ada kata silakan, jangan mengikuti instruksi dari Bu Putri. Paham? Oke, Bu Putri mulai dari hitungan ketiga. 1, 2, 3. Silahkan tepuk tangan. Tepuk 3 kali, maaf. Oke. Sudah fokus? Ayo, ayo fokus. Oke. Silahkan tepuk 1 kali. Tepuk 2 kali. Tuh kan itu artinya kalian belum fokus ya. Silakan tepuk 3 kali. Tepuk 2 kali. Belum fokus. Silakan tepuk 1 kali. Tepuk 2. Oke, beri tepuk tangan silakan buat kita semua. Bu Putri kan bilang silakan. Jangan, kalau Bu Putri bilang silakan, jangan mengikuti instruksi dari Bu Putri ya. Beri tepuk tangan buat kita semua. Silakan beri tepuk tangan buat kita semua. Ya, silakan duduk kembali. Terima kasih. Oke, bagaimana perasaan kalian hari ini? Baik. Oke, Bu Putri akan mengirimkan link ya di grup. Coba dilihat. Ini sambil kalian ini ya buka HP-nya masing-masing. Bu Putri sudah mengirimkan link di situ. Sudah diklik? Sudah diklik? Yuk coba diklik. Nomor. Ayo silakan diklik semuanya. Sudah tertampil sama yang kayak di depan? Sudah ya. Nah, bagaimana perasaan kalian hari ini? Silakan kalian ekspresikan di link yang sudah Bu Putri kirim. Di situ kalian bisa ngisi ya. Bisa? Bisa. Minimal 3. Yuk silakan kalian ketik lalu kirim. Boleh 1, boleh 2 atau 3. Yuk silahkan segera kirim. Perasaan kalian itu bagaimana? Apakah galau, sedih? Tadi duit berarti apa? Sedih sekali ngono ya. Menyedihkan sih Gus, kamu Gus. Ya, atau senang lagi bahagia Bu, saya silahkan ditulis. Oke, lanjut. Baru 1 yang kirim. Baik Bu. Yuk silahkan diekspresikan di situ. Yus, lanjut, terus. Terus. Siapa lagi? Yang belum segera kirim. Yuk. Dalam hitungan ketiga Bu Putri stop ya. 1, 2, 3. Sudah dikirim semuanya? Sudah. Bu Putri lihat di sini. Apa ini? Apa aja ini? Baik, senang, gembira, galau. Waduh, ono sing galau cah. Sopo iki ya? Beta, Ben. Hidupmu kok galau terus kok beten. Saking mentok beten. Oke, ini ya. Jadi ternyata itu banyak teman kalian yang hari ini merasa gembira ya. Meskipun ada beberapa yang sedih, yang galau, nggak apa-apa. Ya. Kita hari ini coba merilekskan ya diri kita
ya bagaimana apa yang namanya kalian ini merasa galau, sedih, ya. Ada yang merasa galau, ada yang merasa sedih. Kita coba merilekskan diri kita. Oke, gitu ya. Oke, kita coba merilekskan diri kita, ya. Coba silahkan ya duduk dengan tenang. Oke. Apa yang kalian pegang sekarang coba diletakkan. Duduk secara santai ya. Oke, duduk secara santai. Letakkan apa yang kalian pegang sekarang. Duduk senyaman mungkin. Oke, duduk senyaman mungkin. Ketika kalian sudah nyaman, duduk kalian coba duduk dengan tegak tapi tetap nyaman ya. Jika kalian nyamannya tangannya di paha, silakan di paha. Kalau memang nyamannya di atas meja ya di atas meja. Ya, sudah duduk senyaman kalian. Tidak ada yang berbicara. Dengarkan musik ini. Kalau sudah nyaman silahkan pejamkan mata kalian. Kalau sudah nyaman silahkan pejamkan mata kalian. Duduk dengan tegap. Tetap merasa nyaman. Oke. Kalau sudah merasa nyaman, silakan tutup mata kalian. Bayangkan ketika kalian itu berada di sebuah pedesaan. Bayangkan kalian berada di persawahan dengan berbagai aktivitasnya. Ada petani, ada yang membajak sawah, ada suara kicauan burung di sana. Bayangkan kalian berada di tempat tersebut. Silakan kalian bisa pejamkan mata kalian kembali dengan menarik nafas panjang. Buang. Sudah merasa rileks? Sudah merasa rileks? Sudah. Beri tepuk tangan buat kita semua. Ya. Nah, jadi hari ini kita ketemu lagi ya dengan Bu Putri. Otomatis kita masuk ke proses pembelajaran sejarah. Ketemu lagi dengan sejarah. Kita lanjutkan pembelajaran yang kemarin, gitu ya. Oke. Apakah kalian masih ingat pembelajaran sebelumnya? Jadi kita kemarin itu sudah mempelajari apa sih, Cah? Ya, kita kemarin sudah mempelajari kaitannya dengan beberapa teori masuknya Hindu-Buddha di Indonesia. Ada berapa teori kemarin? 5. 1. Teori Waisa. 2. Kesatria. 3. Brahmana. 4. Sudra. Dan yang kelima, teori arus balik ya. Jadi kita sudah pelajari kemarin ya. Ada beberapa pendapat kemarin saya minta untuk debat ya. Sudah, iya kan? Beberapa minggu kemarin kan sudah saya minta untuk debat. Kalian mendebatkan teori mana yang menurut kalian paling benar. Kemarin sudah ya, ada beberapa pendapat kemarin sepertinya ya. Jadi tentunya kalian berpendapat, Bu Putri sudah menyampaikan berkali-kali kalau berpendapat ya harus berdasarkan bukti. Kalau kita belajar sejarah seperti itu ya, jangan kok kayak jangan seperti itu, harus berdasarkan bukti gitu. Dan hari ini kita lanjutkan ke materi berikutnya ya. Kalau kemarin kita sudah pelajari kaitannya dengan teori masuknya Hindu-Buddha di Indonesia, hari ini kita lanjutkan ke kerajaan
Hindu Buddha yang ada di Indonesia. Kerajaannya apa aja Bu? Nanti kita pelajari pada hari ini, ya, itu ya. Ini ke materi kita. Oke, masih tetap menggunakan HP kalian. Linknya tadi sambil dibuka ya, karena itu nanti tetap terus berjalan ya. Di HP kalian itu tetap terus berjalan seperti yang Bu Putri tampilkan di layar. Pernahkah kalian melihat secara langsung bukti hasil peninggalan pada masa Hindu Buddha? Silahkan kalian geser kalau pernah, atau kalau tidak pernah ya digeser tidak pernah. Silahkan sambil kalian Bu Putri mau lihat presentasinya yang pernah melihat ini siapa aja. Pernah melihat ini berapa persennya, seperti itu ya. Wah, ini ternyata masih beberapa anak ini. Oke. Banyak yang pernah ya. Oke. Terus. Oke. Sudah ya, dalam hitungan ketiga sudah dikirim semua. 1, 2, 3. Sudah dikirim. Ternyata lebih banyak yang pernah. Betul ya? Kelihatan ya di situ. Sudah ternyata banyak yang pernah melihat secara langsung hasil kebudayaan pada masa Hindu Buddha. Ada yang bisa mencontohkan nggak? Hasil kebudayaan pada masa Hindu Buddha itu apa? Contohnya. Silakan angkat tangan. Ya, silakan Dam. Oke, ada Candi Borobudur. Apalagi yang pernah kamu lihat? Candi Prambanan. Candi Prambanan. Ada lagi? Silakan angkat tangan. Daerah Semarang itu banyak itu. Silakan. Gedong Songo dan masih banyak lagi. Itu hasil kebudayaan yang sampai sekarang masih bisa kalian lihat. Ya, itu pada masa Hindu dan Buddha. Ya, ternyata di sini masih sudah banyak anak yang pernah melihat secara langsung hasil kebudayaannya ya. Oke. Sekarang Bu Putri tampilkan gambar di situ. Gambar apa itu? Patung Tiga Putri. Ada di mana patung Tiga Putri, Ma? Loh, di mana, Ma? Itu Ma kelihatan tulisannya, Ma. Ada di mana, Ma? Jepara. Kamu anak Jepara ya? Iya, kok nggak tahu ini di mana? Enggak, dia anak rumahan ya, Ma. Nggih. Berbakti sama orang tua ya, Ma. Iya. Ma, di mana, Ma? Jeparanya mana? Ngabul. Pernah lihat? Enggak pernah. Lah ini digambar enggak lihat? Pernah lihat? Pernah ya, sekarang. Nggih. Sebelumnya? Belum. Jak dolan ya sasekne ya. Ngejepara ya. Terima ning muteri apa iki alun-alun Jepara ya rak apa-apa. Bindike roh patung Tiga Putri. Oke, patung Tiga Putri di situ berarti ada tiga ini ya, wanita. Siapa aja itu? Ratu Sima. Siapa lagi? Ratu Najeng Kartini. Kartini sama Ratu Kalinyamat. Tiga wanita itu luar biasa ya, punya pengaruh yang besar di Jepara terutama. Jadi karena hari ini kita nanti mempelajari kaitannya dengan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Oke, kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada beberapa, bisa dilihat di layar. Ya, apa saja? Satu? Menjelaskan. Oke, bisa menjelaskan ya kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Dua? Mengidentifikasi. Yang ketiga, menganalisis kehidupan pada masa kerajaan tersebut. Yang keempat, ya, harapan Bu Putri kalian juga bisa mengevaluasi kemundurannya itu karena apa. Dan yang terakhir, peserta didik dapat pembuatan proyek. Nah, ini nanti puncaknya. Kalian harus membuat yang namanya proyek atau produk. Gitu ya. Produknya apa, Bu? Nah, nanti coba kita saya jelaskan lebih lanjut lagi.
Nah, ini ada 3 produk yang akan kita buat. Nah, ini sudah saya sesuaikan dengan gaya atau minat belajar kalian masing-masing. Kemarin Bu Putri sudah memberikan survei ke kalian ya, sudah Bu Putri berikan file yang kemarin saya minta kalian untuk mengisi itu loh. Masih ingat ya? Kalian itu mengisi, kalian itu lebih minat gaya belajar yang gaya belajarnya yang mana itu sudah Bu Putri petakan. Ada yang suka dengan cara pembelajaran visual atau dengan melihat, ada yang mendengarkan, bahkan ada yang kinestetik atau apa ya, lebih ke gerak seperti itu. Ya, jadi nanti yang Canva atau infografis, hasilnya berupa infografis, itu lebih ke gaya belajar visual. Dan yang kedua podcast, kalau podcast itu nanti kalian lebih ke gaya belajarnya lebih ke mendengarkan. Dan yang terakhir ada video atau boleh TikTok lah. Ya, itu nanti lebih ke gaya belajar yang kinestetik. Bu Putri kemarin juga sudah mengirimkan kelompok kalian masing-masing ya, sudah saya bagi kelompoknya toh? Sudah. Nah, nanti bisa kalian masuk ke kelompoknya masing-masing. Nah, ini secara garis besarnya yang akan Bu Putri yang akan kita pelajari hari ini. Ya, ada beberapa kerajaan, ada kerajaan Kutai, kerajaan Majapahit, Kalingga, kemudian ada lagi kerajaan Singosari dan masih banyak lagi. Tapi hari ini nanti paling enggak kita dapat 3 lah. Ada Kutai, Majapahit, sama Sriwijaya, gitu ya, 3 dulu paling enggak lah. Kalau semuanya nanti enggak cukup, ya, itu ya. Ini secara garis besarnya yang akan kita pelajari. Nah, jadi karena 3 hal itu, coba kalian analisis dulu lah. Lihat dulu, amati dulu gambarnya. Gambar apa itu? Ada Candi Prambanan sama Borobudur. Borobudur berarti Buddha. Kalau Prambanan Hindu. Betul ya, kedua anak ini ya, beri tepuk tangan buat keduanya. Terima kasih. Jadi memang betul, kalau Borobudur itu lebih ke Buddha, kalau Prambanan itu Hindu. Bu Putri minta hari ini kita perdalam lagi ya materi kerajaan-kerajaan Hindu Buddha di Indonesia. Ada kerajaan Kutai, apalagi tadi yang kita pelajari hari ini, Sriwijaya sama Majapahit ya. Hari ini kita berdiskusi ya. Bu Putri tadi sudah menyampaikan, kalian sudah saya bagi kelompoknya di pertemuan sebelumnya, ya kan? Berdasarkan gaya minat belajar kalian masing-masing. Ya, ada berapa kelompok kemarin? 7 ya, ada 7 kelompok. Nanti untuk kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Silakan kalian mengelompok dengan kelompok kalian masing-masing sekarang. Itu kerajaan apa? Kerajaan Kutai ya? Iya. Oke. Kerajaan Majapahit. Ya. Oke, dilanjutkan. Gimana? Ada kesulitan enggak? Ya. Iya, dibuka. Yes, secara letaknya langsung aja kerajaan di wilayah mana gitu aja. Itu kan nanti cuma menjelaskan secara garis besarnya aja, nanti baru kamu presentasinya. Oke, sudah selesai ya waktu diskusinya ya, sudah 15 menit. Oke. Kalau kalian sudah mengerjakan LKPD yang Bu Putri buat, silakan kalian mulai mendesain produk yang akan kalian kerjakan dari melihat draft yang sudah kalian buat. LKPD itu tadi
ya. Kalian buat yang dapat Canva ya Canva atau infografis, membuat infografis. Yang podcast ya boleh keluar ya, cari tempat yang yang bisa menampung suara kalian dengan jelas seperti itu. Nanti kalian memakai aplikasi Anchor. Jadi Bu Putri sudah kemarin sebelumnya sudah Bu Putri sampaikan ya. Yang video atau TikTok kan tidak semuanya ini ya harus membuat produk dengan diri kalian, dalam artian di sini kalian bisa mengedit di sini ya, bisa ya, video bisa ya, ngedit di sini ya, gitu ya. Sudah dapat jatahnya masing-masing, silahkan yang podcast karena itu nanti biar suaranya jelas kalian bisa keluar untuk mencari tempat. Perekonomian kerajaan. Ya, tinggal ini aja masukkan grafik yang sudah kami sediakan di bacaan kotanya. Waktunya selesai ya, sudah 20 menit. Oke, silahkan. Adalah beberapa karena waktunya sudah mepet juga ya. Ada beberapa teman kalian yang mungkin mau mempresentasikan, silahkan angkat tangan. Dari kelompok mana? Satu mau maju ke depan? Siap? Ya, silakan maju ke depan, dipresentasikan di depan. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta tolong yang lain tetap mendengarkan ya. HP-nya ditaruh di meja, tidak perlu kalian pegang dulu. Oke, didengarkan. Ini nanti cukup 2 ini aja ya. Membuka 2 pertanyaan aja ya karena waktunya sudah habis ya. Silahkan bisa dimulai. Perkenalkan, nama saya Adam Ibnu dan anggota saya Danang, Anggina, dan Jika. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kami, yaitu Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai merupakan kerajaan Hindu tertua di Indonesia. Kerajaan Kutai diperkirakan muncul pada abad 5 Masehi. Keberadaan kerajaan Kutai tersebut diketahui berdasarkan sumber berita yang ditemukan, yaitu berupa prasasti yang berbentuk yupa atau tiang batu berjumlah 7 buah. Oke, beri tepuk tangan buat kelompok 1. Silakan bisa kalian membuka 2 pertanyaan ya. Nanti ditampung dulu ya 2 pertanyaannya ya. Silakan. Oke, itu dari diskusi kami. Kita membuka 2 pertanyaan. Apakah ada yang ingin bertanya? Kalian bagaimana sosok Raja Mulawarman di masyarakat Kutai? Apakah yang mendukung jika memang bagi masyarakat Mulawarman yang bisa mencapai kejayaan? Oke, baik. Pertanyaannya kita tampung. Ada 1 pertanyaan lagi. Silakan angkat tangan. Oh, dari kelompok ini juga. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Dina Delia. Saya bertanya. Kafe. Itu pengen ngomong ini. Kafe. Kegiatan yang menunjukkan bahwa kerajaan Kutai merupakan kerajaan Berikan contoh kegiatan apa sih yang mendukung kalau kerajaan Kutai ini memang kerajaan yang bercorak Hindu, gitu ya Din? Oke. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kami akan berdiskusi terlebih Ya, dahulu. boleh. Mau menjawab pertanyaan dari siapa? Jian. Yuk, silahkan. Oke, Tadi pertanyaannya apa, Maaf? Menurut kalian bagaimana sosok Raja Mulawarman bagi masyarakat Kutai? Adakah bukti yang mendukung jika memang pada masa Raja Mulawarmanlah yang berhasil mencapai kejayaan? Ya, berarti tadi pertanyaannya itu bagaimana sih menurut kalian itu sosok Mulawarman, Raja Mulawarman dari kerajaan Kutai, kemudian apa buktinya kalau ketika itu bisa mencapai masa kejayaannya pada ketika masa Raja Mulawarman tersebut, gitu ya? Ya. Ya, boleh disampaikan kembali. Oke.
Hal ini bisa dilihat dari isi prasasti Yupa yang menyebutkan bahwa Raja Mulawarman telah menyumbangkan 2000 ekor lembu kepada kaum Brahmana. Hal ini juga menandakan bahwa Raja Mulawarman merupakan seorang raja yang sangat mulia. Kebaikan budi Raja Mulawarman ini terwujud dari sedekahnya yang banyak tersebut. Dan dalam prasasti Yupa itu pula dijelaskan bahwa puncak kejayaan Kutai ada pada periode Raja Mulawarman yang telah mengalahkan raja-raja saat itu. Ya, hasil dari produk dari ini ya, kelompok ini ya, betul ya tadi yang dikirim ya. Ya, itu hasil kerja dari kelompok 1 membuat infografis. Baik, terima kasih. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan buat kelompok 1. Silakan duduk kembali. Salah satu kelompok yang sudah berhasil membuat produk hari ini kan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Jadi hari ini kita sudah pelajari kaitannya dengan kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Itu ya. Ada yang mau menyimpulkan kaitannya dengan proses pembelajaran hari ini? Gimana? Kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia diantaranya ada Kerajaan Kutai, Tarumanegara, Majapahit, Singasari, Sriwijaya, dan Kediri. Kerajaan Kutai merupakan kerajaan pertama di Indonesia. Di mana pada masa Raja Mulawarman, kerajaan ini berhasil mencapai puncak kejayaannya. Oke, beri tepuk tangan buat siapa ini? Pia ya. Beri tepuk tangan buat Pia. Terima kasih Pia. Jadi betul ya. Jadi memang kalau kita lihat itu beberapa kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia itu banyak sekali ya. Ada kerajaan kerajaan Kutai, kerajaan Tarumanegara, Sriwijaya, Majapahit dan lain sebagainya. Ya, jadi hari ini kita dapat kerajaan Kutai. Tapi untuk presentasi selanjutnya nanti kita di pertemuan selanjutnya saja, ya. Itu proses pembelajaran kita hari ini, oke? Bagaimana pembelajaran kita pada pagi hari ini? Silahkan kalian di situ sudah ada ini ya. Boleh kalian cek lagi HP-nya. Bagaimana proses pembelajaran kita hari ini? Cukup 2 aja, Bu Putri mau melihat, ya. Respon kalian itu bagaimana? Apakah menyenangkan atau ala Bu biasa aja Bu? Oke, coba dalam hitungan ketiga. 1, silakan dikirim. 2, 3. Ternyata banyak yang ini ya, menyenangkan ya. Oke, beri tepuk tangan buat kita semua. Oke, karena waktunya tadi sudah habis ya, kita lanjutkan di pertemuan berikutnya gitu ya. Oke, karena waktunya sudah habis tadi saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kembali ke tempatnya masing-masing. Selamat siang Bu Putri. Selamat siang Bu Anis. Ya, gimana rasanya? Alhamdulillah banget ya. Kemarin kita sudah melaksanakan observasi kelas. Perasaannya gimana Bu setelah observasi kelas? Kemarin memang sempat ini ya Bu, grogi. Oh gitu ya. Gum, iya. Oh gitu ya. Tapi alhamdulillah dengan berjalannya waktu nggih, alhamdulillah lancar seperti itu. Oh gitu. Nggih. Wajar ya Bu, seneng ya. Oke Bu, kita kan sudah melakukan observasi akademik ya. Nah sekarang kita akan coba melakukan refleksi dengan harapan setelah melakukan refleksi ini nanti kita bisa menemukan kelebihan-kelebihan yang sudah Ibu lakukan dalam observasi pembelajaran kemarin. Kita juga bisa menemukan ide-ide yang bagus. Kemudian kita juga bisa menemukan kendala barangkali selama pembelajaran nanti Bu Putri
merasakan ada kendala yang harus diselesaikan, sehingga dengan harapan dari pasca observasi ini nanti semua kendala yang Bu Putri hadapi selama melakukan pembelajaran nanti kita bisa cari solusinya bersama-sama. Gitu nggih Bu nggih? Dengan harapan nanti setelah melakukan observasi pasca ini pembelajaran Bu Putri ke depannya menjadi lebih baik. Seperti itu ya Bu ya. Oke, bertanya sekali lagi, gimana pembelajaran yang Bu Putri lakukan tadi? Kemarin itu memang sempat gugup Bu, grogi. Tapi memang setelah berjalannya waktu dengan berbaur dengan anak ya seperti biasa di kelas. Gitu ya. Berjalan lancar. Alhamdulillah. Terus sudah sesuai dengan RPP yang Bu Putri buat ya? Alhamdulillah kemarin apa yang sudah saya rencanakan itu bisa saya lakukan di kelas Bu. Gitu. Apa yang sudah saya tulis di RPP mulai dari memberikan kompetensi sosial emosional, kemudian sampai memberikan pembelajaran berdiferensiasi dan tentunya kontekstual Bu. Gitu. Dan, kalau kita lihat memang sejarah itu kan identiknya ya membosankan seperti itu. Nah akhirnya saya ambil ke kontekstual. Jadi pembelajaran berdiferensiasi, kompetensi sosial emosional, bahkan sampai kontekstual sudah dilaksanakan semua. Oke Bu, nah selama melakukan pembelajaran kemarin, Bu Putri menemukan masalah atau kendala-kendala selama proses pembelajaran kah? Ya memang kalau kendala tentu ada gitu. Apalagi saya kemarin kan menggunakan modelnya itu PJBL, sehingga memang membutuhkan waktu yang lama untuk proses membuat produk itu. Jadi memang itu kendala yang paling urgent. Alokasi waktu ya. Alokasi waktu. Kemudian terlebih lagi kalau ya seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kalau kita belajar sejarah itu yang ada di pikiran anak itu pasti ya sejarah membosankan seperti itu, sehingga saya harus mengubah itu mindset anak begitu ya. Betul. Itu jadi, kendala yang paling berat sih. Waktu sama mindset anak yang dulu pikirannya sejarah itu berbicara sesuatu yang kuno ya. Sekarang jenengan berusaha itu dikontekstualkan sehingga anak-anak itu lebih tertarik untuk mempelajari sejarah seperti itu. Bayangan Oke, dari kendala yang Bu Putri hadapi, rencana Bu Putri ke depannya apa untuk mengatasi kendala-kendala itu? Kalau untuk waktu memang saya harus mengefisienkan ya. Dalam artian di sini itu ya apa yang saya tulis waktu sekian ya seharusnya selesai waktu sekian. Harus sesuai dengan yang ditulis di RPP biar begitu. Nanti semuanya kan bisa tercangkup dalam apa yang sudah saya lakukan di kelas seperti itu. Kemudian yang kedua kalau dari itu tadi biar anak tidak bosan dengan sejarah, menjadi momok bagi mereka seperti itu, akhirnya ya saya berusaha untuk membuat model pembelajaran yang lebih inovatif gitu ya. Harus selalu begitu Bu. Kalau sejarah itu selalu dibuat ceramah nggak menarik gitu ya. Kemudian hanya menggunakan model atau media yang itu terus ya anak bosan. Jadi gitu saya harus membuat ide-ide baru lagi. Seperti apa itu Bu? Contohnya ya bisa kalau dalam permainan seperti itu, saya kadang menggunakan word wall. Gitu. Iya, banyak quiz wizard dan lain sebagainya. Jadi menggunakan ini aplikasi yang terbaru ya, yang membuat anak semakin senang. Luar biasa sekali. Memang guru harus seperti itu ya Bu. Kalau nggak seperti itu muridnya nggak ini ya, nggak respect ya sama apa yang kita sampaikan. Oke Bu, kemudian yang terakhir Bu, saya pengen tahu komitmen Bu Putri setelah ini. Jadi setelah kita melakukan supervisi akademik ini, komitmen Bu Putri ke depannya apa? Tentunya kita sebagai guru harus inovatif Bu. Harus inovatif, iya. Kalau nggak inovatif sudah anak ya udah belajar, mendengarkan, nanti keluar masuk sini, keluar sini gitu. Saya tidak mau seperti itu. Jadi saya harus inovatif. Ada lagi nggak kira-kira? Tentunya saya itu juga perlu sharing Bu dengan beberapa rekan sejawat ya. Ikut komunitas-komunitas juga ya Bu ya. Ya, MGMP juga sering ini ada workshop seperti itu sih. Ya, memang benar sih, dengan kolaborasi kita akan mendapatkan sesuatu yang lebih daripada ketika kita
melakukannya sendiri. Yes. Seperti itu ya Bu Putri. Oke, terima kasih Bu Putri sudah melakukan pra-observasi, observasi, dan sekarang pasca observasi dengan saya. Semoga apa yang kita lakukan ada manfaatnya ya Bu. Baik buat kita sebagai seorang guru, biar kedepannya lebih baik lagi, maupun pada murid-murid kita. Semoga mereka menjadi lebih tertarik dengan apa yang kita ajarkan dan mereka bisa melakukan sesuatu yang luar biasa di kehidupan mereka yang akan datang. Seperti itu Bu Putri, terima kasih. Saya akhiri dulu sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih.